Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Makrifat Sakit dan Kematian, Dari Kefanaan Menuju Keabadian, karya Haidar Bagir. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian yang diberi judul Antrean Kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasil penelitian ilmiah. Hampir semua orang dalam keadaan sakaratul maut. Ketika ditanya apa perasaan mereka saat itu, mereka menjawab, mereka menyesal tidak melakukan sebaik-baiknya apa kebaikan yang seharusnya bisa mereka lakukan, dan itu membebani mereka ketika akan meninggalkan dunia ini. Sedang bagi sedikit yang merasa telah melakukan sedapat mungkin apa kebaikan yang seharusnya mereka lakukan, mereka siap meninggalkan dunia ini dalam keadaan sukarela. Bukan saja mereka tak takut akan apa yang menunggu mereka di ujung jembatan sakit dan kematian itu, tapi bahkan penderitaan dan sakit yang harus mereka jalani, jika mereka harus menjalaninya, bisa mereka jalani dengan rasa rela, betapapun tidak enaknya. Karena bagi mereka, sakit bukanlah sesuatu yang mencegat perjalanan mereka secara tidak semena-mena, yang mengharuskan untuk meninggalkan banyak pekerjaan mereka yang sesungguhnya masih terbengkalai, melainkan bagian dari perjalanan alami yang akan mengantar mereka ke etape selanjutnya. Tapi bagi yang melalaikan banyak kebaikan yang seharusnya bisa mereka lakukan, maka penderitaan dan rasa sakit bisa terasa makin buruk. Dia mencegat kita dan merampas keleluasaan hidup kita dalam penyesalan akan apa-apa kebaikan yang belum kita lakukan, yang seharusnya bisa kita lakukan. Ada penyesalan dan ada perasaan penyangkalan kepada sakit dan penderitaan dalam masa sekarat mereka. Mungkin ini sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa perlu menegaskan untuk mengajar umatnya bahwa beliau ingin dipersaksikan sebagai telah menunaikan semua amanah hidupnya, yakni setelah turunnya ayat terakhir Al-Quran itu. Kata beliau, kalian akan ditanya tentang aku, lalu apa yang akan kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan memberi nasihat. Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya ke langit, kemudian mengarahkannya ke arah manusia seraya berkata, Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menunaikan amanahku. Kalimat ini diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Tak lama setelah pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gering. Diriwayatkan sakitnya cukup membuat beliau menderita. Tapi akankah ada yang percaya bahwa penderitaan itu telah membuat beliau sengsara? Tidak, tentu tidak. Bukan saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu rela menerima apa yang datang dari kekasihnya, tapi juga terlalu puas beliau menjalani hidup, menyampaikan risalah dan menunaikan amanah yang diembannya, dan terlalu rindu beliau untuk bertemu kekasihnya. Adakah manusia seperti ini sengsara? Namun, jangan takut atau masyghul, karena jangan pernah lupa, Allah adalah Sang Maha Pengampun, Sang Maha Dermawan. Selalu ada jalan menembus masa-masa lampau yang kita lewatkan begitu saja, bahkan kita sia-siakan. Salah satu sumber kerinduan Allah yang tadinya sendirian, ada saat ketika Allah ada dan tak ada sesuatu yang lain,
Demikian disabdakan dalam hadis, sehingga mencipta alam semesta dengan segala isinya adalah untuk meluapkan kasih sayang dan sifat kepemaafannya. Dan sesiapa yang melakukan keburukan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat yang melanggar fitrahnya sendiri sehingga sejatinya justru tak membahagiakan dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Sedemikian sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, siapa yang mengisi sisa umurnya dengan amal-amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, agar sebisanya kita lakukan semua kebaikan yang bisa kita lakukan dalam hidup, agar tak ada penyesalan, melainkan hanya kesukarelaan dalam saat-saat sekarat di ujung kehidupan kita nanti. Manusia kalau sudah berhadapan dengan mati, ia tak punya kuasa apa-apa. Mungkin ketika sakit, ingat ingin berbuat amal saleh sebaik-baiknya setelah sembuh, dan mudah-mudahan Allah memberi pahala besar bagi niat baik ini. Tapi bukankah ajal berada di tangan Allah secara mutlak? Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati pun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Maka bahkan jika dia diwafatkan Allah dalam keadaan belum sempat berbuat apa-apa, dia pun masih belum putus asa. Dia ingin Allah kembalikan dia meski cuma sebentar, agar keinginannya itu masih bisa tertunaikan. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal saleh terhadap orang-orang yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah wacana saja. Sedang di hadapan mereka ada barzah yang menghalangi sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Pasir dalam jam kehidupan kita sudah habis. Tak ada lagi tempat untuk beramal kecuali di dunia ini. Tak ada jalan kembali kecuali menunggu hari kebangkitan, tempat Tuhan menghitung-hitung dan menimbang-nimbang keseluruhan amal-amal kita di dunia. Sedang di barzah, kebahagiaan hidup kita atau kesengsaraannya akan sepenuhnya merupakan konsekuensi amal-amal kita di dunia. Amal-amal kita akan menjasad atau menjasmani, tajassad atau tajassam ke dalam bentuk-bentuk imajinal, semacam mimpi, kebaikan yang menyenangkan, atau keburukan-keburukan yang mengerikan. Lalu pada akhirnya dia akan memutuskan di mana tempat kita dalam kehidupan setelah kebangkitan itu. Tapi kita selalu akan bersangka baik kepadanya, karena dia sendiri mengajari kita, "Aku adalah seperti persangkaan hambaku kepada aku." Dan seperti diajarkan nabinya, saat berkisah tentang keadaan hati kita, tentang kebaikan dan keburukannya, kita semua menyangka bahwa diri kita saat itu akan berada di antara dua genggaman jari yang Maha Penyayang. Maka sepertinya kita harus membiasakan diri untuk hidup dengan merasa berada dalam antrean untuk pindah tempat sewaktu-waktu. Semua manusia sudah pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 183. Sayangnya, sudah begitu pun kita seperti mau lari saja dari kematian, seperti orang ngantre yang tak mau maju-maju,
Malah kalau bisa mau mundur saja. Hingga datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surah Qaf ayat 19. Percuma, antre saja. Bahkan kalau bisa, ikut anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Matilah sebelum kamu mati. Tinggal selama ngantre, usahakan berbuat baik kepada sesama orang yang ngantre bersamamu, yang ngantre di depan atau yang ngantre di belakang. Kalau perlu, siapa tahu ada orang tua renta di belakangmu, kamu bisa membantunya meringankan bebannya selama mengantre, dan lain-lain. Memang, mindset ngantre ini sama sekali bukan tanda ketidakberdayaan, bukan. Orang dengan mindset ngantre justru akan berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk bekal di tempat baru. Siapa yang ingin bertemu Robnya, hendaknya dia melakukan amal saleh. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Dengan cinta kepada sesama manusia, seperti kata Rumi, kematian terburuk adalah tanpa cinta. Kenapa kerang menggigil demi mutiara? Setiap dada tanpa sang kekasih adalah badan tanpa kepala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.